Pernah nggak kamu merasa bingung waktu mau ambil keputusan besar buat bisnis? Sebenarnya, manajemen risiko itu harus dirancang dari awal, sehingga kamu bisa mengetahui mana risiko yang harus dihindari, mana risiko yang bisa diterima, mana risiko yang perlu dikurangi. Kita harus men-settingnya dari awal. Di sini kita akan bahas semuanya. Strategi manajemen risiko. Halo semuanya, saya Ade Waskita. Kali ini kita akan membahas 4 konsep penting dalam penerapan manajemen risiko, yaitu risk capacity, risk tolerance, risk appetite, dan risk limit. Kita akan membahasnya dengan cara yang mudah dipahami dan bisa Anda terapkan dalam bisnis Anda. Sebagai praktisi manajemen risiko, saya paham betul tantangan yang sering dihadapi. Seperti pertanyaan, apakah bisnis saya mampu menanggung risiko sebesar ini? Atau seberapa jauh risiko yang bisa saya ambil tanpa mengancam keberlanjutan bisnis? Jangan khawatir, saya akan membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum menjelaskan secara teoritis, saya akan beri analogi seperti ini. Anggaplah perusahaan atau bisnis Anda itu seperti laki-laki atau bapak-bapak yang senang minum kopi, tidak bisa lepas dari kopi. Minum kopi itu bisa memberikan kenikmatan, kenyamanan, membuat tubuh lebih segar, bisa bergairah seharian. Tapi kalau racikannya tidak benar, bikinnya tidak benar, bahkan kalau volume minum kopinya tidak terkontrol, maka bisa menimbulkan kambuhnya asam lambung, bisa sakit, bahkan bisa masuk IGD. Perusahaan juga seperti itu. Kalau menjalankan bisnisnya benar, strategi bisnisnya tepat, maka perusahaan bisa dapat profit, kesehatan keuangannya terjaga, dan pemiliknya semakin sejahtera. Tapi kalau strategi bisnis yang dipilih tidak tepat, operasional bisnisnya tidak terkontrol, risikonya semakin banyak, maka yang terjadi adalah kesehatan keuangan perusahaan akan menurun, operasional bisnis amburadul, gaji karyawan tidak terbayarkan, bahkan bisa sampai bangkrut. Analogi selanjutnya seperti ini, bapak-bapak yang senang minum kopi tadi, senangnya minum 2 gelas sehari, di pagi dan di sore. Dengan minum 2 gelas kopi sehari, dia bisa lebih bergairah dalam menjalankan aktivitas, senang seharian, semangat bekerja karena selera minum kopinya bisa terpenuhi, yaitu 2 gelas sehari. Selera si bapak minum kopi tadi sebenarnya sama dengan selera perusahaan dalam rangka mengambil risiko untuk mencapai sasaran bisnisnya. Dalam manajemen risiko, selera ini disebut dengan risk appetite. Seberapa besar risiko yang bersedia diambil supaya perusahaan bisa mencapai target bisnisnya, mencapai tujuan strategis bisnisnya. Ini merupakan keputusan manajerial yang mencerminkan visi, misi, dan budaya perusahaan. Pada kondisi lain, si bapak tadi kalau lagi lembur sampai malam, dia bisa minum kopi sampai 3 gelas dalam sehari. Pagi, sore, dan malam. Tapi minum 3 gelas itu kalau terpaksa. Si bapak tadi membatasi paling maksimal 3 gelas sehari saja. Kenapa? Karena kalau dia minum sampai 4 gelas sehari, asam kambungnya bisa kambuh. Dia bisa tiba-tiba nyeri, bahkan bisa dilarikan ke IGD tiba-tiba. Dalam perusahaan, 3 gelas kopi sehari tadi adalah batas toleransi yang disebut dengan risk tolerance yang tidak boleh dilewati. Sedangkan 4 gelas kopi tadi dalam manajemen risiko disebut sebagai risk capacity. Karena kalau risk capacity ini dilanggar, si bapak tadi minum kopi sampai 4 gelas, bapak tadi kan bisa masuk IGD tuh. Nah, kalau perusahaan melanggar batas kapasitas risikonya, maka perusahaan bisa mengalami kesulitan likuiditas, tidak bisa bayar gaji karyawan, bahkan berada di ambang kebangkrutan. Oke, setelah memahami analogi tadi, selanjutnya kita akan membahas konsepnya lebih dalam dan bagaimana penerapannya. Sehingga Anda bisa mengetahui risk capacity yang menunjukkan financial distress perusahaan Anda. Kapan perusahaan Anda mengalami financial distress
sehingga bisa mengakibatkan kebangkrutan. Sampai di sini, jika penjelasan ini membantu Anda memahami konsep dasar manajemen risiko, jangan ambil risiko kehilangan konten bermanfaat berikutnya. Tekan like dan subscribe sekarang, aman dan menguntungkan. Beberapa metode kuantitatif bisa Anda gunakan untuk mengukur seberapa besar risk capacity perusahaan Anda. Anda bisa memperkirakan kondisi finansial distress perusahaan Anda. Misalnya Anda bisa pakai Altman Z-score, bisa pakai value at risk, bisa pakai expected shortfall, maupun model statistik lainnya seperti Logit dan Probit. Atau model-model lainnya yang Anda pahami atau bisa diterapkan dengan mudah di perusahaan Anda. Selanjutnya, toleransi dari risk appetite yang terjadi dalam kondisi mendesak disebut dengan risk tolerance. Risk tolerance adalah batas variasi yang masih bisa diterima dalam kerangka risk appetite. Ini adalah parameter praktis untuk mengukur penyimpangan yang masih bisa diterima tanpa gangguan ekstrim terhadap operasional bisnis perusahaan Anda. Contohnya nih, misalkan ada perusahaan teknologi. Dalam proses pengembangan bisnisnya, perusahaan ini bersedia untuk mengalokasikan 30% dari rata-rata pendapatan tahunannya. Perusahaan ini rela atau bersedia menderita kerugian sebesar 30%. Kemudian perusahaan ini memberi toleransi. Kalau sampai terjadi kondisi ekstrim yang tidak bisa dicegah, perusahaan ini hanya mampu menanggung risiko kerugian sebesar 40% saja dari rata-rata pendapatan tahunannya. Dari sini kita memahami bahwa yang 30% tadi adalah risk appetite-nya. Kemudian mereka memberikan toleransi atau risk tolerance-nya sebesar 10% lebihnya, yaitu 40% dari rata-rata pendapatan tahunannya. Sebaliknya, misalkan ada perusahaan retail tradisional, proses bisnisnya sangat konvensional. Perusahaan semacam ini biasanya memiliki risk appetite yang lebih rendah. Bisa jadi mereka hanya bersedia mengambil risiko kerugian sebesar 10% saja dari rata-rata pendapatan tahunannya. Dan hanya membatasi penyimpangan dari rencana bisnisnya tadi sebesar 5% saja, tidak sampai dengan 10%. Artinya apa? Artinya adalah perusahaan retail tradisional ini hanya memiliki risk tolerance sebesar 15% dari rata-rata pendapatan tahunannya. Lalu, apa itu risk capacity? Risk capacity adalah ambang batas maksimum dari risiko yang bisa diterima oleh perusahaan. Jika ambang batas maksimum ini sudah terlampaui, perusahaan bisa berada di ambang kebangkrutan. Hal ini mencakup kondisi permodalan, likuiditas, profitabilitas, atau hal yang lainnya yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan. Pada contoh perusahaan teknologi tadi yang memiliki risk appetite 30% dari rata-rata pendapatan tahunan, kemudian risk toleransinya maksimum 40% dari rata-rata pendapatan tahunan, perusahaan ini juga perlu mengetahui sebenarnya seberapa besar risk capacity yang masih bisa dia tanggung. Sehingga perusahaan bisa mengetahui ambang batas finansial distress mereka. Perusahaan bisa mengetahui seberapa besar kerugian yang akan mengakibatkan perusahaan tersebut kesulitan likuiditas, tidak bisa bayar kewajiban, tidak bisa bayar karyawan, yang akan mengantarkan perusahaan tersebut ke ambang kebangkrutan. Financial distress bisa terjadi baik karena kondisi internal, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, ataupun oleh faktor eksternal. Misalkan krisis pandemi COVID yang lalu. Banyak perusahaan-perusahaan yang mencapai ambang batas maksimum risk capacity mereka sehingga mereka mengalami kebangkrutan. Gagal bayar hutang,
tidak bisa bayar gaji karyawan, hingga terjadi dampak-dampak lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan oleh perusahaan tersebut. Sehingga mengukur besaran risk capacity adalah hal yang penting selain mengetahui atau menetapkan risk appetite dan risk tolerance dari perusahaan. Ngomong-ngomong soal risk appetite, ada satu konsep lagi nih yang tidak boleh ketinggalan, yaitu risk limit. Apa itu risk limit? Risk limit adalah batasan awal yang kita tetapkan sehingga kita memiliki peringatan dini sebelum risiko tersebut mencapai risk appetite. Sebelum bisnis kita mencapai zona hati-hati atau waspada, kita sudah memiliki batasan yang sifatnya preventif supaya batasan risiko yang sudah kita tetapkan tidak terlampaui. Kita balik lagi ke contoh perusahaan teknologi tadi yang sudah menetapkan risk appetite-nya sebesar 30% dari rata-rata pendapatan tahunan. Jika mau lebih preventif, maka perusahaan harus menetapkan risk limit. Misalnya sebesar 20% dari rata-rata pendapatan tahunan. Sehingga mereka masih bisa memiliki 10% besaran sebelum risiko melewati risk appetite, yaitu 30%. Lalu apa yang harus dilakukan oleh perusahaannya? Perusahaan ini harus menetapkan mitigasi-mitigasi atau perlakuan risiko sehingga eksposur risiko yang bisa terjadi, eksposur risiko residualnya tidak boleh melebihi 20% dari rata-rata pendapatan tahunan. Eksposur risiko residual yang dirumuskan kemudian dikendalikan melalui mitigasi-mitigasi tadi tidak boleh lebih besar dari risk limitnya. Dengan menetapkan risk limit, pelaksanaan manajemen risiko menjadi lebih proaktif. Risk limit itu sebenarnya seperti sistem rem tangan ataupun rem dalam kendaraan. Rem gunanya sebenarnya bukan untuk mencegah perusahaan bergerak ke depan, tapi untuk memastikan perusahaan bergerak dengan kecepatan optimal tapi secara terkendali hingga mencapai tujuan bisnisnya. Keempat ambang batas risiko yang tadi, yaitu risk capacity, risk tolerance, risk appetite, dan risk limit tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara sinergis untuk menciptakan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. Sebelum masuk ke ringkasan akhir, bagi Anda yang ingin memahami dasar-dasar manajemen risiko, bagi Anda yang masih pemula dalam mempelajari manajemen risiko, kami sedang mempersiapkan webinar yang akan membahas mengenai strategi manajemen risiko. Mencakup risk capacity, risk tolerance, risk appetite, dan risk limit. Apa untungnya mengikuti webinar ini? Di webinar ini Anda akan bisa tanya jawab langsung dengan saya, bisa langsung berdiskusi, bisa dipraktekkan cara menjalankan template kertas kerjanya, dan tentunya template kertas kerja tersebut akan diberikan kepada Anda supaya Anda bisa memodifikasinya untuk penerapan di perusahaan Anda. Acara webinar ini akan segera diumumkan. Klik link di deskripsi video ini untuk mendaftar waiting list dan mendapatkan notifikasi kapan webinar ini akan diselenggarakan. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang manajemen risiko dan berdiskusi langsung dengan para ahli serta praktisi manajemen risiko. Saya akan ulangi kembali, risk capacity adalah batas maksimal yang objektif. Seberapa banyak kerugian yang benar-benar dapat ditanggung perusahaan tanpa mengganggu keberlanjutan bisnis.
Kalau risk capacity ini dilanggar, maka risiko kebangkrutan perusahaan akan semakin tinggi. Risk tolerance adalah seberapa besar variasi atau penyimpangan dari risk appetite, tapi tanpa menggagalkan pencapaian target perusahaan. Risk appetite itu seberapa besar risiko yang bersedia diambil oleh perusahaan. Batasan risiko yang optimal sehingga memastikan return maupun risikonya optimal untuk mencapai target-target perusahaan. Risk limit itu sebenarnya adalah sistem peringatan dini untuk mengendalikan risk appetite. Seberapa dekat Anda dengan batas risk appetite dan kapan harus mulai mengambil tindakan untuk mengurangi risiko. Tentu saja, dalam mengendalikan risiko perusahaan supaya patuh terhadap risk limit yang sudah ditetapkan, perusahaan perlu merumuskan sejak awal perlakuan risiko seperti apa, mitigasi risiko seperti apa yang akan efektif mengendalikan risiko perusahaan, seberapa besar juga biayanya, dan perlakuan-perlakuan risiko ini perlu menjadi program kerja bagi perusahaan untuk setahun ke depan. Hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola risiko bisnis perusahaan Anda, terutama di pasar yang masih berkembang dan dinamis seperti Indonesia ini. Selain itu, Anda akan menjadi lebih confidence dalam mengelola risiko dan menetapkan opsi pengendalian risiko. Kapan harus avoid the risk, kapan harus accept the risk, kapan harus reduce the risk, dan kapan harus transfer the risk. Bahkan kapan Anda bisa melakukan exploit the risk, mengeksploitasi risiko. Demikian pembahasan kita. Saya harap video kali ini bisa menginspirasi Anda supaya Anda lebih bisa percaya diri dalam menjalankan strategi manajemen risiko. Jangan ambil risiko kehilangan diskusi seru. Tekan like dan subscribe, serta tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar supaya Anda bisa mendapatkan insight dalam mengelola risiko di perusahaan Anda.